Jadi sini bersama Seidel. Badai pasir. Lari. Nona, dengan tingkat keterampilanmu, aku khawatir. Nona, mengapa begitu vulgar dengan dirimu sendiri? Siapa yang memberi izinmu untuk mengkritik keterampilanku? Aku salah bicara. Bukan itu yang kumaksud. Kamu telah diracuni. Lukamu parah dan tidak bisa sembuh sendiri. Apa yang harus kulakukan? Kita tidak bisa menunda lagi. Aku akan membantu. Ketika menyangkut hidup dan mati, etika diabaikan. Apakah kamu merasa lebih baik? Kamu sudah sadar. Maafkan jika ada yang tidak disengaja.
Kakak ketiga. Kakak kelima. Pedang naga. Pedang ini baik-baik saja. Aku akan membawanya ke Gunung Wudang. Ini bisa jadi ide yang buruk. Pedang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini tidak mungkin milik nona ini. Selain itu, guru kamilah yang mengutus kami untuk mengambil pedang ini. Guru khawatir ini adalah konspirasi untuk mengguncang dunia persilatan. Guru, hanya dengan pedang Gunung Wudang, kekacauan bisa diredakan. Kakak kelima, untuk menghindari. Aku mengambil pisau itu sekarang. Ini membuat pikiranku tenang. Untukmu. Aku akan tinggal sebentar. Wanita itu belum pulih. Ya, kita tidak bisa membiarkannya mendapat masalah. Baiklah, aku, sang tukang perahu, akan bertindak. Aku perlu menyeberangi sungai. Masa depan. Dia meninggalkan pedangnya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu memaksaku. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Zhang Chuishan menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalas kebaikanmu. Master dunia persilatan, pemilik pedang naga. Pemilik diundang dengan hormat untuk hadir. Perkataan lama yang telah ada selama berabad. Siapapun yang memiliki pedang naga, dia bisa menguasai dunia dan mendominasi dunia persilatan. Sekte Elang Langit beruntung memiliki pedang naga. Mengkandang. Berbagai sekte mengadakan upacara pada tanggal 9 bulan 9 ke Pulau Wangpanshan di muara Sungai Qiantang. Odorai Seisai. Seratus Tahan Kemudian. Jenderal Pedang Naga Akan diciptakan kembali dalam upacara bela diri yang megah. kurangnya pertemuan akan Pemimpin sekte Elang Langit. undangan yang menyesal dari Yin Tianzheng, Raja Elang Alis Putih. Semua hadir. Nona Su, kamu tidak berkata sepatah kata pun selama ini. Apakah kamu memiliki kekhawatiran? Ini salahku. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Tapi sejak Pedang Naga di tangan sekte Elang Langit, luka kakak ketiga pasti terkait dengan mereka. Aku harus datang. Sekte Elang Langit beruntung. Dia memiliki pedang naga. Dia memiliki pedang naga. Para pemimpin kami khawatir tentang persaudaraan. Keberadaannya mungkin tidak diketahui. Pedang itu dipamerkan dalam pertemuan yang diadakan di Pulau Wangpanshan. Siniwa Hatter. Di mana Direktur Yin? Direktur tidak bisa datang hari ini. Demonstrasi pedang hari ini dipandu oleh Nyonya In Susu. Apakah kamu In Susu, putri kepala Skihau? Nona, silakan.
Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah putri Raja Elang? Kamu tidak pernah menanyakan itu padaku. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Pedang naga. Apakah luka kakak ketiga terkait dengan Yin Susu? Itu tidak mungkin. Duda Jin bilang dia adalah Tuan Muda Yin. Tidak, tidak mungkin Yin Susu. Direktur Bai, mengapa ayah tidak datang? Dapatkan koun besi. Sebelum berangkat, kepala suku. Token Elon? Koun besi? Koun besi milik Yang Xiao, utusan kiri dari kultus Ming. Jika kamu menyerahkan upacara membawa pedang, pengaruh Yang Xiao padamu sangat unik. Aku bergaul sangat baik dengan Yang Xiao selama pemerintahan Kaisar Mingzong. Tapi aku pergi lebih dari 10 tahun yang lalu dan mendirikan sekte Elang Langit. Ini. Selama bertahun-tahun, aku kehilangan kontak dengan Mingmen. Aku khawatir Yang Xiao memiliki niat tersembunyi kali ini. Mari lebih waspada. Rias Lidesho, aku telah menyiapkan jebakan sempurna. Siapapun yang berani masuk, tidak akan pernah bisa keluar. Sekte Sky Eagle telah mencapai kesuksesannya saat ini. Aku, In Tianjing, telah berjuang untuk ini sejak lama. Siapa yang berani menghancurkan sekte Heavenly Eagle-ku? Aku akan melawannya. Untuk membuktikan keaslian pedang, biarkan. Mari uji kekuatannya. Hematlah kata-katamu. Aku menyaksikan langsung proses perebutan pisau militer itu. Tapi sekarang kamu mengerti. Garam beracunmu dari Heshaman tidak bisa menghentikanku. Kami belum pernah melihat pedang naga sebelumnya. Bagaimana jika kekuatannya tidak bisa dibuktikan? Hematlah kata-katamu. Ambil itu. Siapapun yang berniat jahat terhadap pedang naga tidak akan luput dari hukuman. Orang yang memiliki pedang ini bisa menguasai dunia. Pedang naga saat ini berada di sekte Sky Eagle. Semua sekte yang berkuasa atas kita akan dihancurkan. Paman ketiga, Raja Singa Emas? Berikan pisau itu padaku. Tidak mungkin. Aku. paman ketiga, benar. Berikan padaku. Pedang naga terkait dengan luka senior saudaraku. Maaf, aku tidak bisa menyerah. Apakah kamu Zhang Chuishan dari Wudang? Sesepuh, Jika kamu tidak memindahkan pedang padaku, aku bunuh mereka satu persatu. Mengetahui bahwa orang-orang ini mati karena kamu. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini pada Yang Mulia Zhang?
Tunggu. Ambil ini. Pendekar pedang yang mulia harus diperlakukan dengan kejam. Masih pisau militerku. Fen, apakah itu pedangmu? Benar. Letakkan di aku. Kamu membuatnya sendiri atau membelinya? Kamu mengambilnya dari seseorang. Sekarang aku akan mengambilnya kembali darimu. Cukup adil. Sesepuh, Tidakkah kamu takut mati? kamu berjanji tidak akan mengambil nyawa lagi. Itu dulu. Aku memegang pisau militer di tanganku. Tidak ada yang tersisa hidup. Sesepuh, bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Jika kamu, Tuan Zhang, menyelamatkan nyawaku, berita bahwa Shi Sun memiliki pisau akan tersebar. Maka dia akan dalam masalah besar. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan mengambil semua nyawa. Aku akan memujimu karena pintar. Kau bahkan melihat melalui rasionalitasku, Xie. Elder, kau pikir kau tidak bisa menggunakan pisau untuk membunuh? Apa artinya? Untuk setiap orang kuat, ada yang lebih kuat lagi. Bisakah kau mengalahkanku? Benar. Kupikir aku sombong. Kau mencerkan. Kejamberan menentukan segalanya. Jika kau kalah, bunuh saja dirimu. Apakah ini juga berlaku untukmu? Siapa kau? Berani berbicara? Jika aku kalah, aku akan memotong sumbanganku. Jika kau kalah, aku juga tidak akan dikalahkan. Jika kau menang, kau akan melepaskan kepemilikan tempat ini. Terahan antara kawan? Paman ketiga, kau mungkin tidak berani bertaruh. Siapa yang bilang? Sadar. Untuk mencegah tuduhan intimidasi, kau harus memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Terima kasih atas keadilanmu, senior. Zhang Yingxiong. Hati-hati dengan metode kompetisimu. Senior, surat LPK. Kau telah berubah. Aku harus memberikannya padamu. Aku benar-benar hancur oleh alfabet. Aku mengaku kalah. Kemarilah. Dan kau, kemarilah sebentar. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Ayo, Yang Xiao, berhenti mengendap-endap. APA, kau takut melihatku? Apakah ini peri kepunahan sekteme? Apakah pedang naga ada di tanganmu? Kau datang untuk mengambil pedang. Senior, kau datang di waktu yang salah, di tempat yang salah. Min Jun, bukankah kau yakin pedang naga muncul di langit? Sekte Lang? Aku memang mendengar bahwa Sekte Lang mencuri pedang naga dari Pangeran Ruyang. Yin Tiansheng coba menyangkalnya. Jadi, apakah rumor itu benar? Rumor itu? Kepunahan itu keras kepala dan tidak fleksibel. Dia sebenarnya bodoh. Kau berani menghina Tubalala, itu fakta. Hari ini, Sekte Lang mengadakan pertemuan di Pulau Wangpan, dan kau bahkan tidak tahu itu, yang berarti kau sangat bodoh. Yin Tiansheng, Judo, kau biarawati mesum,
Jangan main-main dengan sekte kami. Kau menjebak Mel. Kau membuat dirimu terlihat bodoh lagi. Sekte kami menunggu untuk menangkap Yang Xiaoyao. Jebakan ini untuknya. Yang Xiaoyao bahkan belum tiba, dan kau sudah masuk seperti orang bodoh. Aku bertanya-tanya bagaimana sekte yang biasanya dijaga ketat bisa masuk dengan mudah. Tidak heran. Jangan bersumpah, dan jangan biarkan mereka lolos. Guru, pedangku. Pedang surga. Pastikan guru aman. Aku yang akan menangani ini. Baiklah. Sangat disayangkan membunuh wanita cantik seperti itu. Pendiri sekolah Mei adalah Kuo Xiang. Kepunahan secara alami dicapai melalui pedang surga. Pedang surga dan saber pembunuh naga sekarang milikku. Sekte Elang ditakdirkan untuk menguasai dunia bela diri. Kau telah tiba. Paman ketiga. Kita tidak memiliki hubungan darah. Ayahmu dan aku tidak memiliki hubungan darah. Mengapa kita dirantai? Keterampilanmu lebih unggul. Kita tidak bisa melarikan diri. Jangan mencoba menjadi menarik. Kau selalu punya trik di lenganmu. Mengikatmu bisa menyelamatkanku dari masalah yang tidak perlu. Jangan mencoba menggunakan trikmu padaku. Apakah kita berada di kapal? Benar. Kemana kau membawa kami? Aku lapar. Jadilah baik di sini. Sesepuh, Shizun tidak pernah memikirkan orang lain. Pahlawan Sang. Apa kau marah padaku?
Yang Xiao. Yang Mempiwait. Direktur Yin, sudah lama tidak bertemu. Apakah kau akan pergi ke Gunung Wangpan? Aku datang sini untuk mencari pedang pembunuh naga. Selama perjalanan, aku tahu bahwa pedang itu tidak ada di Gunung Wangpan. Jadi aku melewatkan perjalanan itu. Namun, pedang naga. Direktur Bai. Pemimpin Xie Sun mengamuk. Rabut padang naga. Nona akan pergi. Susu? Aku sedang melaksanakan upacara pedang seperti yang kau perintahkan. Tapi sebelum upacara dimulai, Nona Yin sudah datang, jadi... Xie Sun Menggebernia. Aku tidak tahu. Kakak kelima, apakah kau melihat Sang Cuishan dari Wudang? Kakek, apakah kau melihat Sang Cuishan dari sekte Wudang? Apakah kau bicara? Apakah kau? Kakak ketujuh, cepat. Kakak kelima ada di sini. Ngomong-ngomong, itu ditulis oleh kakak kelima. Orang-orang ini sudah gila. Mereka mati karena luka dalam. Kami tidak tahu di mana kakak kelima kami. Karena seluruh organisasi Duda Jin dibantai, Shaolin. Dia ingin mempertanyakan Wudang. Guru menyuruh kami mencari kakak kelima. Hadapi mereka. Kakak keenam, menurutku, kakak kelima tidak ada di sini. Itu berarti dia masih hidup. Tepat. Nona Susu. Tidakkah kau melihatku? Aku. Jangan ganggu aku. Biarkan aku berteriak. Sang Guishan, kau penuh dengan kesatriaan dan berasal dari sekte bela diri. Kamu pikir Sky Eagle Sect tidak ortodoks. Tapi, kamu salah. Ayahku melarang pengikutnya melanggar aturan. Aku akui dia menggunakan strategi yang kamu anggap kejam. Jika aku pihak yang lebih lemah, aku sudah lama terbunuh. Aku menyelamatkanmu hari itu. Kamu pergi tanpa sepatah kata. Apakah kamu pergi mencari pisau kakak ketiga? Blok itu seharusnya milikku. Saat aku lengkap, kamu mencurinya dariku. Aku akan mengambilnya. Ada masalah dengan itu? Apakah kamu yang bertanggung jawab melumpuhkan kakak ketiga? Aku sama sekali tidak terlibat. Pembantaian Longman? Aku tidak terlibat.
Nona Susu. Mulai sekarang, aku tidak akan bicara lagi. Pisau militer yang malang. Apa istimewanya pisau militer biasa ini? Gaudy's Band Gun. Semua orang di dunia persilatan menginginkan golok naga. Siapa yang memilikinya menguasai dunia. Rahasia apa yang dimilikinya? Bahkan pahlawan besar pun akan menyerah padanya? Sektemu telah memiliki pedang ini cukup lama. Ayahmu pasti sudah memberitahumu rahasia golok itu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Jadi bunuh aku. Tanganmu berlumuran darah. Hidupku tidak penting. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Aku punya waktu untuk menanganimu. Kamu akhirnya akan menyerah. Hei, aku haus. Aku ingin minum. Berpuasa beberapa hari tidak akan membunuhmu. Tahan saya. Tapi aku pikir, Apakah kamu perlu buang air kecil? Perdahanlah. Hei, Raja Singa Emas, kutukanmu mati dengan cara mengerikan. Apa yang terjadi? Ada apa? Angin bertiup. Angin bertiup. Apa artinya? Artinya, aku tidak bicara. Aku besar di udang. Aku belum pernah ke laut. Apa yang terjadi? Dengan angin sekuat ini, apakah perahu akan terbalik? sial, kita menabrak sesuatu. Jika kapal tenggelam, aku akan membunuhmu. Kapal tenggelam. Biarkan nasib menentukan hidup kita. Selamatkan dirimu sendiri. Kembali.
aku datang. Zhang Yingxiong, ayo pergi. Cepat. Zhang Yingxiong. Zhang Yingxiong. Dia berhenti bernapas. Dia masih hidup. Ini tidak bisa. Aku masih hidup. Tidak tahu malu. Bahkan jika aku menyelamatkannya, aku tetap alien. Kamu kedinginan? Ayo duduk di sini. Lihat, kita makan ayam malam ini.
Aku menangkapnya malam ini, kita akan makan enak. Aku sangat marah padamu. Aku menyakiti perasaanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi ini pulau terpencil. Kita terjebak dan mungkin tidak bisa pergi. Hanya ada kita berdua di sini. Tidak mau bicara satu sama lain selamanya? Apakah mereka selalu musuh? Aku sudah memikirkannya banyak. Kita semua sudah melalui litigasi. Apa yang tidak bisa diselesaikan? Yin Susu. Sang Cuishan. Aku minta maaf atas perilakuku baru-baru ini. Apakah kamu meminta maaf dengan tulus? Aku akan mengatakannya lagi. Maafkan aku. Berikan tanganmu. Berikan padaku di sini. Kamu tidak marah? Oke, lingkungan baru, tempat baru, awal baru. Buang semuanya. Lupakan. Kamu terlihat cantik saat tersenyum. Aku berjanji tidak akan terlihat begitu muram. Aku tidak akan menggigit lagi. Sakit? Biarkan aku menggigitmu, dan kamu akan lihat. Aku pikir kamu tenang dan terkendali, tapi tidak menawan atau lucu. Maafkan aku. Kenapa tanah bergerak? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cheng Kun, aku akan membunuhmu. Tieng Kouan, keluarlah. Tienel. Paman ketiga. Shisun sudah gila. Hati-hati. Kakak kelima. Mataku. Aku tidak bisa melihat.
Apa yang baru saja kamu panggil aku? Kakak kelima. Ada masalah? Aku tidak pergi, Xiesun akan berada di pulau. Dia seharusnya tidak berbahaya. Dia terlihat mencurigakan. Kita harus memperhatikannya. Aku akan mendengarkanmu, kakak kelima. Mengapa kamu menghela napas? Aku meratapi betapa tak terduganya hidup ini. Ya, kita berdua yang berlawanan telah dibawa bersama di sini. Badai dan hujan es. Kita hampir kehilangan nyawa. Dan hampir terpisah selamanya. Mulai hari ini, kau dan aku akan berbagi segalanya dalam hidup. Jika kita masih hidup, kita harus menghargai takdir ini. Hari itu aku pergi ke Pulau Api. Aku tidak merasakan kepahitan, hanya kebahagiaan. Tapi Ivir, Apa? jika kita kembali ke daratan, gurumu Sang Sanfeng akan melihatku sebagai wanita iblis. Jangan khawatir. Guru sangat bijaksana. Aku adalah murid kesayangannya. Aku yakin gurumu tidak akan membencimu. Tapi aku khawatir ayahku akan membunuhmu. Ayahmu. Raja Elang Alis Putih, Yin Tianzheng. Pendiri sekte Tianjin. Meskipun ayahmu galak, mereka tidak akan membunuh pergelangan tangan wanita mereka. Apa yang kamu katakan? Maksudku, aku sudah memikirkannya banyak. Kita telah menjaga kontak yang erat. Kenyamanan wanita sangat penting. Diam-diam aku bersumpah untuk melindungi reputasimu. Aku bersumpah jika aku keluar dari sini hidup-hidup. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Ini mungkin terlihat terlalu tiba-tiba. Tapi aku serius. Untuk membuktikan ketulusanku. Aku, Sang Cuishan, bersedia menikahimu, Yin Susu. Tentu saja, jika kamu tidak mau. Atau jika ada orang lain di hatimu. Berpura-pura tidak mendengar apapun, aku juga tidak mengatakan apapun. Aku mau. Apa? Aku tidak mendengar kamu berbicara. Kamu sangat tebal muka. Langit menjadi saksi, Sang Cuishan. Hari ini aku menikahi Yin Susu. Aku bertanggung jawab atasmu. Aku bersumpah untuk berbagi suka dan duka, untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Aku berdoa agar Tuhan melindungi kita. Selamanya bersama, bersatu sebagai satu.
Mengerti. Susu. Bebas ya? Sakit sekali. Apakah kamu akan melahirkan? Susu, tak berdaya, akan tak berdaya. Tieng Ko Uan. Keluar dan aku akan membunuhmu. Chiesun sakit sebelumnya. Aku bunuh kau. Cheng Kun.
Aku akan membalas dendam untuk istri dan anakku. Tieng Kouan. Aku akan membunuhmu. Keluar. Cheng Kun. Aku akan membunuhmu. 1. Aku ingin membalas dendam untuk istri dan anakku. Keluar. Cheng Kun, keluar ke sini. Susu. Susu. Aku akan membunuhmu sekarang, Cheng Kun. Aku akan membunuhmu. Cheng Kun, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hilya, aku akan membunuhmu. Susu. Bagaimana kabarmu? Susu. Susu. Ini anak laki-laki. Halloween. Dia melahirkan. Laki-laki atau perempuan?